Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para pemerhati, dan juga para netizen dan subscriber dari channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada. Semoga saja selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga kewilujengan di dalam kehidupannya masing-masing. Dan semoga saja di kesempatan kali ini tetap dalam keadaan berbahagia tanpa kekurangan suatu hal apapun. Dan senantiasa kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih kembali kepada para pemirsa semuanya yang setia menyimak, mengamati, dan juga mendukung dari keberlangsungan channel Padepokan Gaul. Semoga saja apa yang Anda laksanakan, apa yang Anda lakukan, itu semua bisa kembali kepada diri Anda pribadi masing-masing dan membawa dampak manfaat yang positif. Dan senantiasa juga kami selalu berusaha belajar, selalu mendoakan kepada para pemirsa yang di saat kesempatan kali ini sedang sakit. Semoga saja segala macam hal penyakit apapun, baik itu penyakit medis ataupun non medis, semoga saja diberikan sebuah kesembuhan dari Allah dan tentunya dirasakan nyata, bukan gaib. Dan nantinya pun harapan kami penyakitnya pun tidak kambuh-kambuh lagi. Dan semoga saja setelah diberikan kesembuhan pun mampu melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan meninggalkan apa yang sewajibnya ditinggalkan begitu. Dan semoga saja nanti pun diberikan pemahaman-pemahaman tentang penyakitnya terdahulu. Dan senantiasa juga kami doakan kepada pemirsa semuanya yang di saat kesempatan kali ini di dalam kehidupannya mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan, yang menjadi sebuah permasalahan dalam kehidupannya masing-masing. Semoga saja pun ada sebuah pencerahan, solusi dari Allah melalui perantara kami atau rekan-rekan kami seluruhnya yang ada di Nusantara ini, dan nantinya pun bisa membawa sebuah hikmah pemahaman yang bermanfaat atas segala hal yang terjadi dan bisa menerimanya dengan hati yang lapang begitu. Dan di kesempatan kali ini pemirsa, kami ingin sedikit eksplor agak jauh di mana di kesempatan kali ini kami ingin menguak daripada sebuah fenomena ataupun keajaiban yang diciptakan oleh Allah melalui daripada lautan yang disebut dengan Palung Mariana. Mungkin sudah tidak asing lagi dengan Palung Mariana sebagian besar dari rekan-rekan netizen ini. Dan narasi sedikit dari kami, di mana dari sisi keilmuan manusia, Palung Mariana itu sendiri memiliki sebuah arti, yaitu cekungan yang berada di sebuah dasar lautan yang sangat dalam, yang dimana dari sudut pandang keilmuan manusia itu sendiri, Palung Mariana itu tercipta daripada peristiwa-peristiwa, baik itu peristiwa tsunami atau peristiwa-peristiwa hal-hal lainnya terdahulu yang sangat lampau begitu. Dan akan tetapi kami sebagai manusia, kami memohon izin untuk menguak daripada sudut pandang gaib tentang Palung Mariana. Dan apakah memang ada penghuni atau penduduk dari alam gaibnya yang ada di Palung Mariana tersebut? Dan secara nyata pun sudah banyak disampaikan daripada pengamat, peneliti, bahwa penduduk nyata dari Palung Mariana itu ya berupa spesies hewan-hewan tertentu. Dan di kesempatan kali ini kita ingin menguak spesies dari gaib apa yang menempati Palung Mariana dan yang diizinkan untuk bercerita tentang Palung Mariana itu sendiri. Dan mungkin nanti pun bisa setidaknya menambah pengetahuan kita yang bodoh ini, wabil khusus itu kami yang ada di sini, dan nantinya pun bisa menambah sebuah wawasan dan harapan kami pun bisa menambah sebuah keyakinan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun tidak terperangkap daripada hal-hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya ditemani mediator jombloan ganteng Besti, yaitu Mas Ahmed. Gimana? Alhamdulillah
Baik, sehat. Baik, sehat. Semangat tentunya. Mas Semangat. Antis. Hmm. Kumis tipis lagi. Kumis tipis. Kalau kumis tebal itu siapa? Mas Kumkum. Mas Kumal kalau kumis Oh, itu jenggot tebal itu, bukan kumis tebal. Kumis sama jenggot, Mas. Oh, gitu. Ini kabarnya sehat ini. Alhamdulillah sehat. Dan ini kita sedang berada di suatu tempat, di tempat rekan kami, yang dimana rekan kami itu adalah yang terdahulu pernah di mana itu disampaikan gitu. Ya, semoga saja pun nanti tidak tidak ada gangguan ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan sampai akhir nanti begitu. Amin. Amin, izin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Samohon. Keluar masuknya gaib tidak berdampak baik buruknya dalam jasad mediator ini. Dan jasad mediator ini seluruh ruh dan sukmanya terbenteng terpagari semakin kuat. Tempat mediasi semakin besar, semakin kuat, semua negatifnya otomatis menguap dari dalam di luar semuanya. Allah. Ada di kepala, di jasadnya seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Samohon. Salah satu gaib yang diizinkan hadir dan bisa bercerita tentang Palung Mariana yang benar-benar asli. Penyusup yang mengaku-ngaku tidak bisa masuk, jadi yang asli yang masuk. Hadir. Oh. Bersih, energi muncul masuk. Selamat malam. Malam. Gimana saya? Bahasa menyesuaikan bahasa Indonesia otomatis. Golongan apa ini? Naga. Siluman Anda? Kan. Apa itu? Iblis. Oh, golongan iblis berwujud naga. Oh. Kamu asli penduduk Palung Mariana? Ya. Oh. Saya yang berada dalam tengah-tengah. Dalam palung itu. Oh, gitu. Ingat resikonya kalau kamu berbohong, pedang. Salam berarti Allah. Ini yang digunakan untuk memenggal rajamu nanti kalau kamu bohong otomatis akan terpotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Saya tidak ada berbohongnya di sini. Saya akan menjawab jujur sesuai dengan apa yang saya lihat yang ada di sana. Saya tempati. Ya. Tempati di garansi. Oke. Mohon maaf, Mbah atau siapa Mister atau siapa nanti yang bisa Anda sampaikan dengan saya. Saya mengganggu waktu Anda karena saya ingin berkomunikasi baik-baik dengan Anda naga gitu. Anda iblis. Berwujud naga. Asli iblis. Ya. Oh, punya sebuah sebutan ataupun nama demi kami sebagai manusia memanggilnya. Dipanggil Sang. Sang. Ya. Oke. Sang naga begitu. Bukan. Hanya Sang saja. Oh. Sang. Oke, mohon maaf saya bukan menghina atau apa. Tapi kalau di negeri kami itu sang itu sebuah kata awalan begitu. Enggak apa-apa ini ya. Berapa usia Mbah atau Mister Sang? Memanggil saya. Saya mau ngobrol baik-baik Mister Sang. Berapa usia Mister Sang? Kurang lebih 4.200 tahun. Oh. Dunia manusia. 4.200 tahun. Asli iblis sejak dahulu kala tercipta. Ya. Oh. Dan apa? Dari dulu kala sampai sekarang tempat tinggal saya berada di sana. Di Palung Mariana. Bukan penduduk atau pendatang baru. Berarti bisa bercerita tentang Palung Mariana dong, ya, Mister Sang. Ngomong-ngomong, Anda di sini masuk dalam jasad rekan saya ini, udah bisa berbahasa Indonesia. Apakah memang di alam gaib itu menyesuaikan dengan jasadnya atau sebenarnya bahasa Indonesia itu sudah di alam gaib? Bisakah diceritakan tentang bahasa? Sebenarnya gaib salah satunya juga menyesuaikan dengan jasad yang dimasuki. Tetapi jika Anda ingin mengetahui, golongan gaib juga banyak yang berbahasa Indonesia. Oh gitu. Mohon izin Mister Sang,
Saya ingin menghadirkan suatu suguhan ini, makanan minuman ala Mister Sang yang Apa yang diizinkan. bisa kamu berikan pada saya? Makanan minuman, kopi rokok ala Nusantara ya. Hadir komplit semuanya. Allah. Nih, ganti rokok Nusantara, kopinya Nusantara. Allah. Assalamualaikum. Tak panggil Mister boleh? Silakan. Oke. Terserah Anda saja. Sambil dinikmati Mister Sang, biar nyaman, biar kita komunikasinya lancar, gak ada yang mengganggu. Ada yang mengganggu gak ini? Gak ada. Yang mengganggu saya mohon. Assalamualaikum. Nanti langsung diajar dibantu seluruhnya. Hanya iblis-iblis kecil saja. Dari mana? Belakang ini. Oh, dari tempat sesuatu hal Sudah itu. tidak berani mengganggu. Oke. Sudah ada pasukan dari beliau. Ada di situ. Ya Alhamdulillah. Oke. Udah ada tahu beliau Mister Sang? Ya jelas mengetahui. Beliau siapa? Beliau sang yang percaya nirwana. Oh. Penguasa dari alam gaib. Sudah umum berarti gaib Raja mengetahui. Ya jelas semua gaib mengetahuinya. Siapa yang bilang gaib tidak mengetahui? Semuanya gaib mengetahui beliau. Kalau ini Mister Sang yang ingin saya tanyakan ke pribadi Anda lagi Mister. Tak panggil Mister boleh ya? Silakan. Di Palung Mariana sendiri Anda itu di posisi jabatan sebagai apa? Saya hanya prajurit saja. Oh, prajurit. Dan saya tadi banyak kerajaan-kerajaan yang masih berada di dalam Palung Mariana itu sendiri. Oh, yang ada di samudra sana. Ribuan kerajaan yang ada di sana. Tidak terhitung. Itu ada yang sudah muslim atau semua masih fasik? Ada sebagian kerajaan itu masih fasik. Yang dimana kerajaan itu dihuni dari golongan jin, siluman ataupun iblis. Tetapi banyak juga dari kerajaan-kerajaan sana yang sudah muslim, sudah tunduk dengan beliau sang yang percaya nirwana. Oh, ada juga. Alhamdulillah. Apakah mereka sebagai penguasa dari Palung atau dari samudra itu? Ada. Penguasa paling tertinggi sedang berperang di sana. Oh, sedang berperang. Oke, ya gak apa-apa. Dan ngomong-ngomong, dan dari kerajaan-kerajaan saya sendiri juga setiap hari sampai saat ini masih berperang dengan golongan muslim yang ada di dalam sana. Oh, gitu. Dan di sini saya pun nggak ngajak berperang loh ya, saya ngajak komunikasi. Ya, saya mengetahuinya. Saya mengetahui manusia-manusia yang ingin mengajak perang saya ataupun yang hanya ingin mengetahui informasi saja. Dan ingat resikonya kalau Anda berbohong dan menyesatkan informasi. Tenang saja, saya tidak akan berbohong. Oke, ngomong-ngomong, Anda iblis yang berwujud naga itu gimana ceritanya? Saya apapun bisa berubah apapun. Berubah wujud, saya bisa. Tetapi saya lebih menyukai berbentuk naga. Oh, seperti halnya siluman gitu. Ya. Nah, berarti Anda tahu juga Raja di Raja Naga? Ya jelas mengetahuinya. Tuh pemirsa simak konten Raja di Raja Naga itu dulu siapa yang buat? Oh ya, Mbah Yasin lagi. Mbah Yasin dulu dicek di konten yang dahulu itu. Raja di Raja Naga pernah dihadirkan. Raja di Raja Naga. Sekarang juga bertugas. Perang. Itu sudah muslim? Sudah. Oh, ada mengetahui juga? Sudah. Di dalam koridor beliau. Penguasa di samudra sana. Itu juga sudah muslim. Samudra Pasifik, Ocean itu. Iya, oke. Lah ngomong-ngomong ini. Tetapi di dalam samudra yang saya tempati, yang ada dalam Palung Mariana itu sendiri tepatnya, itu banyak yang masih berada dalam kerajaan-kerajaan pasir. Oh, gitu. Sekalipun ada muslim gaibnya muslim, tapi juga di kerajaan fasik ya. Oke, jadi berimbang begitu ya. Dan mereka pun ya tidak menguasai lah, mereka sering bertempur satu sama lain gitu. Seperti yang kamu sampaikan. Apalagi beberapa waktu-waktu sekarang banyak pertempuran di sana. Gitu ternyata. Oke. Terus ini Mister Sang, saya ingin menanyakan kepada Anda.
Sebelum saya bertanya nih, saya sedikit bernarasi. Ya, Tak menyampaikan sesuatu dulu. silakan. Di mana setahu saya di keilmuan manusia melalui akal pikiran manusia, Palung Mariana itu sendiri kan tercipta dari proses terdahulu di mana disebut dengan juga jurang di dasar lautan. Dan terciptanya itu kan melalui daripada sebuah entah itu bencana hingga akhirnya bebatuan ataupun yang ada di dasar samudra itu bisa terbuka menjadi sebuah palung dan menjadi sebuah pusaran pula gitu. Itu menurut sisi keilmuan manusia yang sudah banyak diketahui manusia. Lalu dari sudut pandang gaibnya, sebenarnya Palung Mariana itu terciptanya itu bagaimana? Bisa dijelaskan? Sah, Gimana itu? jika manusia mengatakan palung Mariana itu sendiri, itu kan terjadi karena terbentuknya lempengan di Samudra Pasifik dan lempengan yang ada di negara Filipina itu sendiri bertemu, berbenturan. Dari situlah manusia menyimpulkan bahwa Palung Mariana itu terjadi di dalam bertemunya lempengan tektonik itu sendiri berbenturan, sehingga dari benturan itu terjadi di mana titik itu mengalami guncangan ke bawah sehingga terbentuknya Palung Mariana itu. Tetapi di sisi gaib tidak seperti itu. Itu sisi manusianya, si keilmuan manusia, oke. Si gaibnya gimana? Di sisi gaib, sebelum beliau sang yang Nurcahyani Nirwana banyak menundukkan, banyak mengislamkan di dalam pasukan-pasukan gaib yang ada di Samudra Pasifik sana. Pada tahun-tahun ke belakang, 200 tahun yang lalu, dan tahun-tahun sebelumnya, itu banyak pertempuran antara golongan iblis di dalam kerajaan yang ada di sana, di Samudra Pasifik sana. Di dalam pertempuran itulah yang menyebabkan terjadinya Palung Mariana itu sendiri. Karena dari pertempuran antara golongan iblis maupun golongan jin ataupun siluman, dari pertempuran itu tercipta energi yang sangat besar yang bisa menimbulkan lempengan-lempengan itu bisa terpecah belah sampai menyentuh kerak bumi yang dikatakan manusia. Ya memang dari pertempuran itulah yang bisa menyebabkan Palung Mariana itu tercipta. Sehingga Palung Mariana sekarang yang dikatakan manusia di dalam jurang dasar laut itu berkisar, jika di manusia dihitung lebih dari 12 km. Sangat dalam itu. Itu sebenarnya tidak. Sebenarnya manusia jika ingin menggali itu tidak akan bisa. Lebih dalam lagi. Jika puncak tertinggi di dalam bumi, yaitu Gunung Everest sana, itu bisa 3 kalinya. Dalamnya itu. Ya. Subhanallah. Jika manusia pintar yang menggunakan akal pikirannya, yang dimana akal pikirannya itu banyak dibantu dari golongan iblis, mencetuskan bahwa ada manusia yang bisa mencapai dasar di titik dari Palung Mariana itu sendiri. Itu hanyalah akal-akalan manusia yang dibantu dari golongan iblis. Lah kok bisa begitu? Ya. Jika manusia itu tidak dibantu dari golongan iblis, untuk manusia-manusia itu tidak akan meyakininya. Tidak akan bisa menyentuh dasar dari Palung Mariana itu sendiri. Manusia itu memang benar adanya. Dahulu kala, jika dihitung di dunia manusia, itu 80 ataupun 100 tahun yang lalu, itu ada manusia yang dikatakan manusia itu keilmuan, manusia yang punya ilmu besar. Itu meneliti bahwa Palung Mariana itu di dalam dasar itu sampai mencapai 11 km, tapi sebenarnya tidak. Itu hanya sebagian saja yang disentuh. Jika manusia itu bisa, itu bisa lebih dalam lagi. Dan mungkin manusia itu tidak akan bisa. Jadi begitu ya. Oke. Dan semenjak pertempuran
dari terbentuknya Palu Mariana itu terjadi. Pertempuran-pertempuran itu masih terjadi. Sampai di suatu masa. Dari penguasa yang ada di Samudra Pasifik berbondong-bondong dengan pasukan-pasukannya. Dipanggil beliau Sang Yang Nucah Nirwana. Dimuslimkan. Dari situlah pertempuran-pertempuran itu mereda. Dan dari Palu Mariana itu sendiri tidak semakin ke dalam. Oh. Jadi itu penjelasan tentang Palung Mariana. Oke, sambil dinikmati Mr. Sang. Dan Palu Mariana itu sendiri, Mariana itu sendiri kan diberikan kepada manusia yang di sana. Itu sebuah nama yang diambil gitu maksud kamu. Oke, ya. Saya jelas ini. Sebelum dilanjut silahkan dinikmati sambil saya menarik daripada apa yang Anda sampaikan begitu. Begini Mr. Sang, karena saya manusia yang bodoh ini. Dengan keterbatasan akal pikiran saya yang bodoh ini terutama, di mana saya meyakini bahwa sesuatu hal yang nyata itu tercipta dari hal gaib terdahulu. Layaknya kami manusia terdahulu itu tercipta dari hal gaib, yaitu ruh, alam ruh. Lalu kami diciptakan oleh Allah di alam kandungan, lalu bisalah kami di alam muka bumi ini, dan nanti pun kami akan dikembalikan lagi ke alam gaib, alam barzah begitu. Nah terus ini yang semuanya prosesnya juga seperti itu. Memang begitu. Ya. Oke. Nah terus ini yang saya sampaikan. Berarti dari sudut pandang yang Anda sampaikan, Mr. Sang, Palung Mariana itu tercipta sendiri dari sudut pandang manusianya loh ya. Itu memang benar. Dari hasil lempengan tektonik itu bertemu hingga akhirnya terjadi peristiwa guncangan besar yaitu berupa gempa duar gitu. Itu sisi sudut pandang manusianya. Dan dari sudut pandang gaibnya itu terjadi peperangan besar antara golongan iblis dengan golongan iblis. Benar sekali. Oh gitu. Pertempurannya sangat besar. Yang dimana pertempuran itu menciptakan energi juga yang sangat besar. Lalu ini yang saya tanyakan kepada Mr. Sang. Dari pertempuran itu, golongan iblis saat bertempur, mereka memperebutkan apa atau mempertarungkan hal apa sih sebenarnya? Kekuasaan. Kekuasaan kerajaan-kerajaan yang ada di sana. Oh, kerajaan gaib maksud Anda begitu Mr. Sang. Di mana? Di suatu kerajaan. Pasti ada pemimpinnya tersendiri. Di mana juga pemimpinnya itu juga ingin lebih tinggi dari kerajaan-kerajaan yang lainnya. Oh, gitu. Jika pasukan-pasukan gaib ingin membuktikan di mana kerajaan yang ditempati itu diyakini kerajaan yang sangat tinggi. Di situ juga ada pertempuran dari kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar situ. Oh, begitu berarti. Maka untuk membuat kerajaan itu diyakini dari kerajaan-kerajaan yang lainnya. Dari situlah kami melakukan pertempuran. Yang menang, disitulah dianggap kerajaan sangat besar yang berkuasa di daerah itu. Oh gitu, oke. Sambil dinikmati Mr. Sang. Nah berarti di zaman itu Allah menciptakan Palung Mariana itu sendiri melalui perantara dari golongan Anda. Ya benar. Bukan dari golongan malaikat atau golongan cahaya. Di mana kadangkala manusia itu sebagai makhluk yang sempurna diciptakan oleh Allah dengan keterbatasan akal dan pikirannya. Mereka pun kadang kan mengira bahwa segala sesuatunya tercipta atas bantuan golongan cahaya begitu. Ya ada kalanya golongan cahaya bekerja. Ada kalanya juga golongan iblis juga bekerja. Untuk menciptakan seperti itu. Kejadian-kejadian ataupun bencana-bencana ataupun peristiwa-peristiwa. Itu bukan semerta-merta dari golongan cahaya saja. Oh gitu. Golongan kami juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya. Berarti kalau saya tarik dengan sudut pandang gaibnya lalu ke simbol kenyataannya itu menyambung berarti ya. Ada pertempuran untuk memperebutkan kekuasaan, lalu terjadilah pertempuran hebat dan dahsyat hingga pertempuran itu menghasilkan suatu getaran yang disebut gempa bumi itu. Benar sekali. Dan di dasar lautan hingga menjadi tsunami. Tetapi itu kan jauh sekali dari daratan. Ya sangat jauh sekali. Itu samudra yang sangat besar. Lah terus jika saya boleh
menyebutkan kisi-kisi yang akan mendatang. Hmm. Jika samudra itu Eh. sudah waktunya untuk meluap, Mm-mm. ya bisa dilihat secara nyata nantinya. Oh gitu. Itu kisi-kisi yang Anda sampaikan. Ya yang diizinkan saja, gak usah dibuka seluruhnya. Kadang sebagai makhluk gaib, Anda pun itu tak terlepas jauh dari golongan manusia, keceplosan nggak sih sebenarnya? Ya tergantung. Tergantung manusia. Manusianya siapa yang dijumpai. Dan jika Di manusia, jalur mana Mm-mm. dari manusia itu memperoleh keilmuannya. Di Ya jalur jika mana? manusia ecek-ecek yang di sana, Hmm. tidak usah dibuat seperti ini. Loh. Lah kami ya cek-cek juga ini kayaknya ini. Tidak apa-apa kamu menyebutkan seperti itu. Lah, Tapi kenapa golongan itu? kami bisa melihatnya. Oh gitu. Ya kami pun ya nggak bisa apa-apa itu Mister Sang. Lah terus ini Mister Sang. Dari setelah itu Palung Mariana sendiri kan tercipta. Dan dari tercipta itu sendiri, apakah semakin kuat golongan Anda menguasai palung dasar hingga seluruh palung Mariana di Samudra Pasifik itu kuat dan membawa dampak buruk bagi golongan manusia yang ada di sana yang melewati atau yang melakukan kegiatan-kegiatan di sana? Bisakah disampaikan? Kalau untuk menimbulkan dampak yang buruk bagi manusia, itu tidak. Oh tidak. Tetapi bagi manusia yang ingin mencari, ingin menggali informasi tentang Palung Mariana itu sendiri, dari manusianya itulah yang akan kami selewengkan. Oh, nggak bisa begitu? Benar. Hmm. Penelitian yang dimiliki manusia-manusia yang di sana lah, yang kami masuki akal pikirannya untuk menyebarluaskan berita-berita yang tidak semestinya seperti itu. Oh, kalau mungkin saya lebih perjelas itu berita-berita yang menyimpang, bukan berita-berita yang nggak akurat gitu. Ya. Itu ya kami yang bicara loh ya. Dari berita-berita yang tidak akurat, yang dari penelitian, keilmuan yang disebut manusia, ilmuwan lah, menyebarluaskan ke dunia manusia. Jika manusia itu meyakini bahwa Palung Mariana itu memang keadaannya seperti itu, dari situlah golongan kami mengambil upah di dalam jasad manusianya itu. Oh, itu caranya Anda bekerja. Oke. Di Samudra Pasifik itu ada celah sendiri, bukan Palung Mariana itu, tetapi segitiga yang ada di sana. Oh, segitiga bermuda itu yang pernah dibuat oleh rekan kami atau komandan itu Mbah Salim lagi, Mbah Yasin gitu. Itu yang akan menyebabkan nantinya. Apa itu? Golongan manusia akan tertarik di situ. Oh, itu ya segitiga bermuda. Bisa disimak kontennya pemirsa. Dan apakah Palung Mariana juga memiliki hal yang sama dengan sisi sudut pandang gaibnya dengan segitiga bermuda atau berbeda? Nantinya seperti itu. Loh. Nantinya akan sama seperti itu. Kau bisa menyamai dengan segitiga bermuda, memiliki hal bisa menyedot sesuatu, itu gimana ceritanya? Ya bisa. Dilihat saja nanti. Oke. Dan saya kan sudah menyebutkan tadi. Sampai saat ini, detik ini, di Palung Mariana itu masih terjadi pertempuran yang sangat besar. Oh. Dengan golongan kami yang masih fasik dan dengan golongan yang sudah ikut beliau. Oh, antara gaib muslim dan gaib fasik bertempur terus hingga sekarang ini di Palung Mariana. Oke. Lah ngomong-ngomong sambil dinikmati boleh Mister Sang. Anda sebagai penduduk gaib salah satunya di sana. Rata-rata golongan gaib yang di sana itu dari golongan apa sih? Yang menghuni. Semuanya aja. Mulai jin, siluman, sulimin. Yang paling banyak penghuni gaib yang ada di Palung Mariana itu sendiri. Dari dasar Palung Mariana itu sendiri sampai ke atas permukaan laut. Itu dari gaib iblis. Itu paling banyak. Oh, gitu. Paling banyak iblis. Oke. Ya, saya pun ya bercengkrama dengan Anda kan nggak apa-apa ya. Anda pula makhluknya Allah begitu ya, loh yang diciptakan. Itu kan tergantung niat kamu. Jika kamu dengan bantuan golongan cahaya
memanggil saya ke dalam jasad orang ini, Heeh. ingin mengadu kesaktian, ya kami akan menjabaninya. Oh. Dan jika kamu ingin menggali informasi Mm-mm. yang sebenar-benarnya, Mm. ya sudah, kami memberikan informasi saja. Saya tidak mau beradu kesaktian, saya nggak sakti kok. Gitu loh, Mr. Sang. Nah, terus ini Mr. Sang, kita tak dari hal goib ke sisi nyata lagi, nanti ke goib lagi, gitu ya. Ini pindah lagi ke sisi nyata manusia. Dimana ini Mr. Sang, saya tak menyampaikan dulu. Daripada penelitian yang sudah dilakukan oleh manusia di Palung Mariana itu sendiri, tidak banyak spesies hewan, terutama itu ikan atau apalah yang bisa hidup di sana. Akan tetapi hanya spesies hewan-hewan tertentu saja. Bisakah diceritakan daripada sudut pandang gaibnya mengapa di sana itu tidak bisa ditinggali oleh makhluk hidup yang nyata dari semua spesies? Sebenarnya, Mm-mm. keilmuan itu, Mm-mm. manusia-manusia itu, Ah, ah. hanyalah sebatas pengetahuan yang sangat pendek sekali. Mm. Jika dia bisa menyentuh sampai ke bawah dasar Palung Mariana itu sendiri, Mm-mm. sebenarnya banyak hewan-hewan yang sana. Oh. Tetapi dari hewan-hewan yang berada di Palung Mariana itu sendiri, Mm-mm. itu sangat langka dijumpai dari manusia-manusianya yang sama Oh seperti ini. gitu, termasuk yang pernah saya dengar itu hiu megalodon Nah. itu, yang besar itu. Kalau memakan manusia Hewan itu, itu yang kamu sebutkan, ikan hiu, megalodon atau purba juga Tidak. itu. mungkin sulit dijumpai manusia sekarang. Kok bisa? Dan nantinya, Hmm. jika suatu saat kejadian yang akan datang, Hmm. hiu-hiu itu Hmm. ataupun hewan-hewan yang sangat langka yang berada di dalam Palung Mariana itu sudah muncul keberadaannya di atas, Ha-ha. bisa dijumpai manusia-manusia, Hmm. bisa diteliti maupun bisa dilihat secara langsung. Oh. Dari situlah Ha-ha. awal kehancuran dari Palung Mariana itu sendiri. Oh, itu tandanya awal kehancurannya. Oke. Ya, agak jelas seperti yang Anda sampaikan dari El Gaib, El Nyata, El Gaib lagi begitu. Oke. Terus ini, yang ingin saya tanyakan ini Mr. Sang kepada Anda lagi. Dari Palung Mariana itu sendiri, itu kan kalau saya sebagai manusia yang muslim, yang beragama muslim ini, itu kalau saya menarik, segala sesuatunya diciptakan hakikatnya kan itu dari Allah. Dan ini pun melalui perantara Anda begitu. Dan dari hakikat kok Allah menciptakan sesuatu keajaiban dari ciptaannya itu sendiri melalui golongan Anda. Adakah hal lain nantinya yang akan berdampak baik atau buruk pada manusia? Kalau berdampak buruk, Mm-mm. itu pasti ada. Itu pasti ada. Tetapi Nah, dampak baik bagi manusia juga ada. Hmm. Tetapi saya tidak mau menyebutkan. mengapa? Tidak mau. Tetapi jika saya sebagai manusia melihat Palung Yang Mariana, pasti, yang ada sesuatunya di dasar Palung Mariana itu sendiri akan dinikmati manusia sekarang. Tapi itu nanti. Oh, apakah ini yang saya bayangkan? Ya. Milik siapa sih? Apakah milik dari para raja terdahulu? Atau milik daripada orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah terdahulu? Dahulu kala. Bisa diceritakan sedikit kisi-kisi? Memang milik dari raja-raja terdahulu. Tapi suatu saat yang akan datang, itu akan dimiliki seseorang, yang dimana seseorang itu di awal saya sudah menyebutkan. Sosok tersebut. Yang dimana sesuatu itu akan dinikmati di negara ini. Oh gitu. Oke, jelas berarti ada tersimpan sesuatu yang berharga di sana. Oke. Saya nggak mau mengulik ke sana. Nah ini yang saya tanyakan kepada Anda, Mr. Sang. Nah, Anda sendiri tadi sempat saya tanyakan bahwa yang memilikinya terdahulu itu dari raja-raja terdahulu. Raja-raja yang saya maksudkan apa raja-raja Nusantara atau raja-raja luar? Benar. Loh, raja Nusantara kok memiliki sebuah benda berharga di Palung Mariana itu sendiri tuh di dalam Samudra Pasifik itu masih menyambung di negara yang saya sebutkan.
yaitu Oh. Filipina. Mm-mm. Di mana negara Filipina itu dahulu kala di Nusantara ini masih menyambung. Di mana raja-raja terdahulu Mm-mm. pasti mempunyai sesuatu itu. Mm. Sesuatu yang berharga itu. Mm. Jika di dalam kerajaan, di dalam pada zaman dahulu kala sudah hancur, sesuatu yang berharga itu akan menyebar kemana-mana. Oh. Dan di mana sesuatu itu, salah satu menyebarnya yaitu ke Palu Mariana itu. Dan itu nyata atau goib di sana? Sekarang Ah, ini masih goib. masih goib. Tetapi suatu saat nanti, yang di mana dahulu kala sesuatu itu nyata. Oh. Tetapi setelah kerajaan itu runtuh, Mm-mm. sesuatu itu berubah menjadi goib. Oh, nyata ke Kemudian goib. nanti akan berubah nyata. Oh, jadi begitu, dari nyata ke goib, dan suatu masa nanti akan menjadi nyata lagi, dan suatu masa nanti akan menjadi goib lagi gitu. Oke, ya jelas. Terus ini kadang sebagai seorang manusia yang dengan keterbatasan akal pikiran saya yang bodoh ini, itu begini, Mister Sang. Loh, suatu benda berharga itu kan ya ada beratnya, ada jumlahnya. Lah kok bisa sampai terlempar itu sangat jauh sekali, bahkan menjadi goib. Nah yang menggoibkan sendiri itu siapa sih? Yang menggoibkan benda ataupun apapun itu berbeda-beda. Oh. Dari golongan kami juga bisa. Oh. Dari golongan malaikat juga bisa. Oh. Lah wabil khusus dari benda-benda berharga itu yang menggoibkan siapa? Golongan cahaya. Oh, bukan golongan Anda berarti. Beda. Oke. Dari pertempuran-pertempuran itu, di sisi dari golongan yang sudah ikut beliau Sang Yang Wicca Nirwana, ingin mengajak kami supaya di dalam barisan yang sesuai dengan koridor beliau. Di sisi lain, dari pasukan-pasukan di sana juga ingin mengambil sesuatu yang di sana. Yang dimana dari golongan kami tidak rela jika sesuatu itu akan menjadi nyata. Oke, jadi begitu ya Mister Sang. Nah terus ini yang saya tanyakan, dahulu kala digoibkan oleh golongan saya, kok bisa malah digoibkan di sana bukan di daratan begitu? Ya semuanya itu sudah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ya, tepat itu yang Anda sampaikan begitu. Kalau itu ya sudah mentok lah, apapun yang terjadi di muka bumi itu sudah menjadi kehendak Allah begitu. Lah Anda sendiri kok bisa mengklaim tidak rela, itu bagaimana ceritanya sih? Dari golongan kami tidak rela jika suatu saat nanti manusia bisa merasakan sesuatu yang ada di dalam situ. Tetapi jika nantinya Allah Subhanahu Wa Taala sudah berkehendak, apa boleh buat. Nanti yang bisa kami ambil ya kami ambil dalam jasad manusia. Jadi begitu, oke. Yang bisa menikmati dari sesuatu itu, biarkanlah orang-orang tertentu saja. Oh ya jelas terang berarti. Lah apakah benda seperti itu yang menjaga itu enggak, bukankah itu ya dari golongan-golongan tertentu, kok Anda sendiri mempersulitnya gitu ceritanya? Yang menjaga bukan dari golongan kami. Oh, terus? Tetapi banyak yang menjaga dari sesuatu itu. Entah itu dari golongan cahaya ataupun dari golongan jin yang sudah ikut beliau. Gitu ternyata. Tetapi dari benda yang di dasar Palu Mariana itu, untuk bisa ke atas itu kan memerlukan proses yang sangat panjang. Harus melewati dari kerajaan-kerajaan kami. Itu ternyata. Dan jika nanti masanya kerajaan kamu pasti akan digeser gitu kalau nggak mau. Oke, terang gitu. Oke, terus satu hal ini, Anda sempat menyampaikan tentang segitiga bermuda, di mana nanti Palung Mariana itu ada kaitannya dengan segitiga bermuda, di mana di sana menyedot, di Palung Mariana pun suatu masa akan menyedot seperti segitiga bermuda begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu begini, Mister Sang, di segitiga bermuda yang pernah saya amati dari konten yang disampaikan oleh Mbak Yasin dan kami, itu kan ada sesosok manusia yang dimana akan muncul
Nah, di Palung Mariana itu sendiri, apakah ada kaitannya pula dengan akhir zaman ini yang akan muncul dari golongan kawan-kawan Anda atau hal-hal apa yang akan memperkuatnya kah? Sebenarnya Mm-mm. sambungan-sambungan dari segi bermuda itu juga banyak. Hmm. Termasuk dari Palung Mariana itu sendiri. Hmm. Dari sambungan-sambungan itu Hmm. akan bermunculan dari pasukan-pasukan dari raja saya. Oh, pasukan-pasukan Anda yang ini. Ya, Loh. Sebentar ini, saya geser. Saya juga sempat mendapat sebuah kabar di mana pasukan raja Anda itu berada di wilayah Papua ya, berada di tembok dasar lautan samudra itu. Apakah hal itu atau enggak? sebenarnya saya sudah menyebutkan Mm-mm. sambungan-sambungan yang masih menyambung dengan segitiga bermuda itu banyak. Mm-mm. Bukan hanya di samudra saja, Mm. tapi di negara ini juga masih menyambung. Oke. Tetapi Mm. saya tidak berani menyebutkan Mm-mm. raja saya akan muncul di mana. Mm-mm. Saya sudah menyebutkan kisi-kisinya. Iya. Dari pasukan-pasukan dari raja saya akan bermunculan di situ. Oke, ya. Jelas seperti itu. Dari golongan kami itu bukan seberapa. Hmm. Jika nanti pasukan-pasukan dari raja saya itu muncul. Hmm. Saya ini belum seberapa. Yang pasukan raja Anda itu YM itu. YM pemirsa. Direka sendiri, semoga menyambung dan paham begitu. Oke. Terima kasih Mr. Sang. Seperti yang Anda sampaikan tentang Palung Mariana, tentang ini, tentang itu, banyaklah begitu. Semoga saja itu ya ada sesuatu yang bermanfaat untuk bisa kami ambil. Dan terus ini, jika suatu masa Palung Mariana bisa seperti halnya daripada segitiga bermuda, lantas manusia-manusia yang melewati Palung Mariana kan terkena hal seperti itu. Apakah nanti semua akan mutlak tertarik seperti itu ataukah bisa nanti terselamatkan juga pula? Saya tidak boleh menyebutkan. Oh, belum boleh. Oke, terima kasih banyak ya. Dan yang pasti di akhir zaman itu ada sesuatu hal-hal yang berharga dan yang tidak disangka-sangka begitu. Ya pasti. Terutama dari yang berharga tadi yang disampaikan, yang tidak disangka-sangka tadi pasukan raja Anda. Oke, terima kasih atas informasi-informasi yang Anda sampaikan dan menyambut di dunia kami manusia begitu. Nah, ngomong-ngomong, apakah sudah dekat kemunculan daripada leluhur raja Anda itu? Mengapa? Tidak usah bertanya seperti itu. Mengapa itu? Nikmati saja peristiwa-peristiwa yang akan datang. Jadi itu. Jika peristiwa-peristiwa yang akan datang, Ah. manusia-manusia saja sudah kalang kabut, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak usah membayangkan jika raja saya sudah muncul di dunia ini. Oke. Tidak usah ya, terlalu ya. jauh. Nikmati saja peristiwa yang akan datang. Entah itu di sana ataupun di Nusantara ini sendiri. Oke, ya, oke. Terima kasih banyak Mr. Sang atas apa yang Anda sampaikan begitu. Ya. Sebelum kita berpisah, torannya itu dibersihkan. Ntar tinggal di sini tuh pasukan-pasukannya itu. Kembali semuanya. Itu pengawasnya hadir loh ya. Assalamualaikum. Nih hadir. Depan itu uangnya. Nggak boleh curang ya. Tidak. Terus pesan Anda bagi manusia yang terselamatkan. Tuh nanti manusia seperti apa sih? Tidak ada pesan bagi manusia. Oh, tidak ada. Oke. Anda goib yang seperti itu sifatnya. Oke. Anda belum mau Islam atau enggak jatah Islam? Bukan jatah saya. Oh, bukan jatah Anda. Oke, terima kasih banyak. Dan apakah Anda pernah membantu golongan manusia? Tidak. Tidak pernah. Oh, terima kasih banyak loh ya. Ya sudah, monggo silakan kembali. Ya. Baik-baik loh ya. Selamat malam. Malam. Keluar semuanya bersih. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Begitulah pemirsa adanya tadi di kesempatan kami untuk berkomunikasi, di mana ada sesuatu hal yang disampaikan
Kurang lebihnya pun seperti itu, dan semoga saja dibukakan kepahamannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya pun semakin memperkokoh keyakinan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin baik pula apa yang akan kita lakukan untuk kehidupan kita mendatang begitu. Dan hal-hal yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri pun akan menjadi sesuatu hal yang berarti bagi kita untuk selalu mensyukuri apa yang sudah diciptakan oleh Allah, dan menggunakannya pun dengan cara yang tepat dan bermanfaat bagi sesama manusia begitu. Dan apabila dari kami banyak sekali kekurangan, itu semuanya mutlak karena kebodohan, kekurangan kami ya di sini sebagai manusia, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu mutlak sejatinya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.